Selamat datang teman-teman di video interview gua. Kali ini gua akan menginterview salah satu sahabat gua. Ya, dia usahanya banyak banget. Tapi sebelum dia memulai usaha, ada satu hal yang pernah dia lakukan. Itu yang wow banget, ketika sih. Jadi dia tuh dulu pemain sinetron Liontin, guys. Kalau kalian tahu sinetron Liontin, zaman-zaman kita masih SD gitu dia udah main sinetron. Ini dia orangnya. Terima kasih Cecil sudah membantu saya. Oke. Jadi Sil, ini tuh gue dapet tugas nih buat wawancara entrepreneur. Dan entrepreneur yang paling gue kenal kan lu nih dengan usaha lu yang banyak banget. Jadi Cecil, silahkan perkenalkan diri kamu. Halo, nama saya Cecil Christopia. Usia saat ini ya bisa mungkin Bali bilang ya entrepreneur ya. I love doing business. Banyak sekali memang mungkin usahanya, tapi sekarang ini lagi sibuk mungkin running Creative Goods Inc, production company, can company, talent management company, terus juga Face Republic itu skincare, dan satu lagi Cecil's Cakes and Cookies tuh cookies yang sudah sejak tahun 91. Jadi usaha keluarga juga, jadi ya gitulah guys, usahanya tuh banyak banget. Jadi kita pengen tahu juga nggak sih gimana sih dia tuh mulai usahanya. BTW lu tuh lulusan apa sih, kuliah apa sih? Oh, kuliahnya itu PR di UPH, lulusnya itu 2009. Itu S1-nya ambil major PR, FISIP. Terus S2 langsung waktu itu di Filipina di De La Salle University. Itu ambilnya Master of Marketing Communications. Jadi berarti lu lulus dari Filipina lah ya, dari terakhir. Manila ya. Terus gimana ceritanya setelah lu lulus kuliah, atau emang pas lu masih kuliah lu udah mulai usaha gitu sih? Jadi that time gue bener-bener berencana tadinya itu adalah setelah selesai kuliah itu pengen kerja di korporasi, pengen banget kerja di advertising agency. Yang dimana pada prakteknya pada saat lu succeed di satu advertising agency itu lu pasti akan di rolling di berbagai dunia. Pertama di Asia, nanti lu succeed ke Eropa, bahkan memungkinkan sekali ke Amerika. Gue pokoknya I wanted to work in a corporation yang bisa make me travel the world, karena gue suka sekali memang menjelajah dan mempelajari kultur-kultur negara, bertukar pikiran dengan orang-orang lain gitu ya. Dari negara-negara lain. Tapi lucunya sekarang when I throw back lagi kayak wow, actually I got what I want, hanya saja di different format gitu loh. Dan memang regret enggak sama sekali, karena itu semacam yang itu nggak gua plan, tapi ternyata emang itu jalannya gitu. Tapi ya kan kalau misalkan lu dulu berencana untuk jadi kayak employee lah jatuhnya ya dari satu korporasi yang bisa bikin lu travel the world gitu kan. Terus lu juga pengen banget kerja di advertising company gitu. Dan sekarang lu punya sendiri, itu gimana? Iya sih, ya makanya kayak kadang gini ya, maksudnya well to be honest, ada banyak banget teman-teman tuh yang selalu encourage kayak you've done a lot, you've done so far, bla bla bla. Tapi gue sendiri nih to be honest merasa bahwa kayak I'm still very very far away from my personal goal gitu ya. Yang dimana mungkin manusia juga kadang ya itu ya, dia lihatnya selalu ke atas tanpa melihat ke bawah ataupun ke belakang yang kita udah mungkin kita udah capai sampai saat ini gitu ya. Dan kalau sekarang ada di reflection, pasti bersyukur. Cuma memang balik lagi ya, gue bukan orang yang diprogram kayak mungkin istilahnya keluarga gue tarik 3 keturunan ke belakang, they're all staff, they're all employee. Mereka kakek gue diplomat, terus bapak gue kerja di oil company. Mereka semuanya itu bekerja buat orang. So beda sama memang orang yang born as an entrepreneur atau born as a wirausaha, karena mungkin 3 keturunan sebelumnya itu bisnis. Jadi kayak memang dilahirkan tuh untuk dicetak, untuk ngebisnis. Dan
pastinya akan dibekalin bisnis, dan pastinya kalau gue tuh suka gimana ya, kalau seandainya gue tahu gue mau jadi entrepreneur, gue pasti nggak ambil marketing atau PR, gue pasti ambilnya business school gitu loh. Tapi balik lagi, ternyata mau business school pun itu sesuatu yang mungkin lo juga bisa learning by doing atau learning from the book. Sementara yang namanya basic skills itu ternyata masih komunikasi. Jadi kayak lo ngomong sama orang, mau lo ngomong sama orang yang maksudnya lo ngomong sama orang yang selevel lo, di bawah lo, atau bahkan lo ngomong sama presiden pun itu tuh kayak basicnya communication. So mau nggak mau at least gue ada foundationnya lah untuk bisa running business, meskipun nggak punya bekal strategi bisnis, finance, accounting, gue masih harus belajar kayak gitu sih. Oke. Wow, menarik juga ya. BTW, adanya dia itu dulu penyanyi kesukaan gue banget. Kalau kalian tahu, namanya Calvin Jeremy. Dan ada satu voice cewek di salah satu lagu yang gue kayak, ini bagus banget suaranya. Ternyata suara dia. Jadi ya dia multi talented banget ya sebagai human. Dijebak guys, bener ya. Terus dia ya banyak banget aja gitu usahanya. Jadi berarti usaha pertama lu tuh si talent management ini ya? Iya, talent management, and then ternyata I found out that gue suka banget sama production. Nah, the cosmetic thing is actually juga jebakan adik gue yang kedua. Kayak dia suka banget jebak gue. Nah, yang kedua ini dia adalah, dia lagi S2 kemarin kan, lagi menyelesaikan di sana. Terus dia minta dikunjungi katanya. Oh iya, ada teman gue pengen kenalan. Dia mau bawa kosmetik yang udah, dia mau bawa skincare yang udah global nih di Asia. Terus dia nyari orang Indonesia. Oke, terus lu mau ngapain? Oh iya, mungkin lu punya, dia sih ngomongnya kayak mungkin lu punya temen-temen kali gitu kan. Terus akhirnya oh iya oke. Terus ini tapi ini ya, gue harus prepare apa? Ini casual kok, makan doang segala macam. And you guys know what? Pas gue kesana, it was a very serious vibe business setting, dan ternyata gue kayak langsung bertemu dengan CEO-nya, dan dia langsung tanya, okay, so I heard you're interested to bring this brand to Indonesia. So you're going to be a country manager ya? So how much you're gonna invest? Gue kayak oh my god Kel, kayak why are you doing this to me again gitu kan. Terus gue kayak maksudnya gini ya, maksudnya challenge accepted, cuma kan balik lagi ya, yang namanya pada saat lu apa sih istilahnya tuh, dikasih opportunity di depan muka lo gitu kan, lu nggak bisa tuh langsung lu telan aja. Kadang lo harus tahu whether it is memang for you or ini cuma excitement belaka. Gitu. Mungkin kalau misalnya lagi jatuh cinta tuh kayak ini beneran jatuh cinta and she's the one, atau kayak cuma fling-fling doang gitu. Kayak penasaran dikit. Iya gitu. Jadi kayak lo harus cek, of course kan, lo harus cek, apalagi this is where we're talking, this is about business. Jadi ini sesuatu yang long term dan lo harus cross check lagi. Terus kayak akhirnya, tapi tetap gue I didn't wanna bikin malu my brother, kayak gue harus save his face juga segala macem. Dan gue kayak was like so politely, kayak diplomatis, gue bilang kayak oh iya sure, tapi gue pelajarin dulu ya produknya, karena gue nggak tahu ini apa segala macem. Dan it took me a year, nggak a year sih, 7 bulanan, dan bahkan gue sampai disamperin ke Indonesia, dia mau tes market segala macem, dan tetap pertanyaan yang sama, jadi kapan lo mau mulai? Gue kayak oh my god. Terus gue kayak balik lagi, yang namanya business juga gue sih sangat menyarankan, karena gue juga recently mengalami banget bahwa everything tuh lu harus tanya lagi ke diri lu, apakah ini bener-bener bisnis yang lu mau, apakah ini bener-bener bisnis yang lu suka. Karena why bother, kenapa lu, life is too short to do something that you don't like gitu. Jadi ya gue cross check, is this really what I want. Terus juga gue ukur sama marketnya lagi seperti apa, hype-nya lagi kayak gimana, what is going to be the worst of the worst case pada saat gue ambil this opportunity. Dan terakhir kali adalah kayak do I really have the money untuk invest di sini gitu. Meskipun partneran dengan mereka, tapi pasti nggak mungkin dong kita kayak tangan kosong nggak bawa apa-apa. Balik lagi ya, terus gue ya maksudnya gue encourage untuk bertanya ke diri, dan juga mengikut sertakan pertolongan Tuhan sih di sini. Karena balik lagi kadang ada hal-hal yang di bisnis itu kayak you really have no clue, nggak ada lagi clue yang bisa kayak paling gue minta confirmation kayak is this really the one from you gitu. Dan gue waktu itu yang gue ingat, gue minta kalau ini dari engkau emang yang mau saya lakukan, gue ada conversation gitu ya sama Tuhan.
this is not this. Hope this doesn't sound religious ya, cuma this is really what I did. Kalau emang ini dari engkau ya, saya minta istilahnya petunjuk atau ya modalnya lah please dari manapun gitu. Bukan cuma petunjuk tapi modalnya juga. Modalnya karena please. Kan nggak bisa omdo guys. Jadi ya udah, dan saat itu right before gue harus kasih jawaban, the money is there, dan gue pun sampai saat ini juga bingung. Gue tiba-tiba dipercaya satu project yang nilai marginnya gue bisa pakai untuk gue alokasiin untuk invest di kosmetik ini. Jadi kalau bisa dipikir-pikir, kalau bisa kita apa ya istilahnya, ya if you don't wanna take the risk dan nggak maksudnya being entrepreneur is not just sok-sokan, it's not just gue keren lo, gue punya bisnis, oh my god no, kayak di saat lo masih bisa punya kesempatan untuk gajian, untuk istilahnya dibayar properly setiap bulan, you're at your comfort zone dan you love it, stay there. Never ever try this entrepreneurship karena itu adalah di saat dimana lo harus merelakan you have to istilahnya let go all your ego, and then sometimes ada kala dimana lo mulai awal-awal lu harus bener-bener bayar orang dulu, bayar pegawai dulu, baru lu bisa bayar gajian kayak gitu-gitu. Jadi itu sesuatu yang itu pasti banget di all entrepreneur. You're gonna lose friend, you're gonna lose money, you're gonna lose all your freedom, pasti di awal kayak gitu. Dan kalau you're willing to take the risk, ya go ahead. Gitu sih. Oke, jadi dari tadi nih ngomongin skincare-nya tuh apa sih sebenarnya? Belum diceritain. Gue belum sebut ya namanya. Jadi skincare-nya namanya Face Republic. Saat ini udah ada di Philippines, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan juga, di UK juga ada, dan soon will be in Indonesia. Udah ada sih sebenarnya, tapi bentar lagi we're going to find it juga mungkin di retail ya. Face Republic di Indonesia itu ntar gue yang bawa as a principal sama sole distributor. Oke, jadi si Face Republic ini nama skincare-nya itu udah ada di beberapa negara guys, dan di Indonesia ini akan dibawa sama Cecil. Sebenarnya udah masuk sekarang, udah. Dan udah dijual beberapa, cuman belum yang kayak officially semua belum produknya officially ada launch. gitu kan, belum launching officially. Tapi sebelum launching officially aja nih, yang pesen udah banyak banget. Jadi nih gue ada di kantornya dia nih, dan kayak banyak banget produk dan paketan-paketannya. Jadi kayak jebakan-jebakannya lu tuh bagus juga gitu ya kadang. Ya, tapi ya gimana ya, maksudnya balik lagi pasti mungkin semuanya itu udah didesain seperti itu ya, udah ditakdirkan begitu ya, meskipun awalnya jebakan, tapi percayalah jebakan itu tidak akan pernah ada juga kalau emang itu bukan buat lo. Iya gitu sih, benar sih. Jadi ya thank you buat adik gue yang senang sekali menjebak gue. Oke, jadi tadi Cecil udah cerita soal gimana ceritanya dia ngebangun perusahaan sama adanya, yaitu perusahaan talent management. Terus udah cerita juga soal bisnis skincare-nya dia yang internasional dan dia bawa ke Indonesia. Terus ceritain dikit bisnis kue lu nih gimana nih? Kue ini sebenarnya magical sih, karena kue ini sebenarnya ya udah dilakukan sejak lama. Ini jauh sebelum ada, bayangin Tokopedia sama Shopee. Tokopedia aja tuh nelpon gue, mau nggak buka store di kita. Itu berarti kan zaman Tokopedia tuh belum Tokopedia kayak sekarang gitu. Dan saat itu udah exist gitu ya brandnya kuenya, dan nyokap gue itu seringkali taruh kuenya itu karena bokap gue kan kerja di oil ya, jadi punya banyak komunitas, jadi ditaruh di kantor-kantor oil di mana dia punya reseller. Dan itu udah ada, maksudnya every lebaran, natalan pasti udah ada tuh si reseller itu yang tinggal drop terus nanti dia get the commission. Nah, makin hot banget nih gara-garanya ada commerce ya. Kita tuh sangat dibantu banget sih memang sama si commerce ini, apalagi kemarin saat orang-orang pada parno, orang-orang pada kayak insecure, harus lockdown dan lain sebagainya. Itu ternyata
malah surprisingly gue sampai harus tutup toko gitu beberapa hari sebelum lebaran karena itu udah membludak banget, dan waktu itu stok gue udah habis. baker gue udah pada pulang kampung, ngeri ya. jadi kayak wow, gue surprisingly thank God juga ya, mungkin by the power of mungkin social media juga, buzz juga, ya gimana ya, maksudnya gue sempet kayak send out hampers to all my friends, my artists segala macam, dan karena mereka suka ya they posted. I didn't have to pay them, mereka emang suka dan mereka posted voluntarily gitu. Jadi ya ternyata dari situ yang mungkin tadinya mereka mau thank you tapi ternyata jadi banyak banget, saya mau dong kue yang diposting sama artis ini tadi ngasihnya apa kayak gitu-gitu. Jadi memang gue pun juga kaget sih kuenya bisa kayak begitu gitu. Tapi dan banyak juga yang akhirnya pun nawarin udah lu buka toko kue aja deh. Cuma emang gue saat ini mungkin masih dalam capacity mau online dulu aja, tapi we'll see ya. Iya, jadi berarti si bisnis kue ini kan yang mulai nyokap lu nih. Cuman itu lebih ke seasonally kali ya, lebih kayak kalau misalkan ada acara, maksudnya kayak ada hari besar Occasion, atau ya. apa segala macam. Benar. Itu baru running. Nah, semenjak lu handle itu dengan apa ya, teknologi yang sekarang udah ada gitu, dengan online dan dengan relasi lu yang sebanyak itu, yang secara otomatis juga jadi campaign tersendiri buat si produk lu sebenarnya kan. Iya kali ya. Padahal It's my name on it. Iya, padahal lu juga niatnya emang cuma mau Iya sih. ya nge-share si hampers ini ke teman-teman lu kan. Iya. Cuman karena mereka juga dengan berbaik hati ngeposting itu. Tapi enak nggak dan rasanya? enaknya Lu udah pernah cobain kan? udah. Jadi Jujur jadi enak nih ya? kuenya tuh enak banget. Terus nyokap gue aja sampai kayak makannya tuh kayak makan terus kayak udah buat ntar. Kayak nggak tega buat ngabisin. Mamanya Sumpah. Iqbal juga gitu katanya. Iya, jadi kayak Diumpetin. maksudnya di luar dari teknik marketing ataupun relasi dia yang emang banyak, si produknya tuh emang enak. Iya sih. Dan ketika orang nyobain tuh jadi kayak anjing dengan maaf. Iya. Dan ketika orang nyobain tuh kayak dengan sukarela bakal posting karena emang seenak itu kan. Thank you loh. Sumpah. Cie. Nanti Keren. silakan di-redeem vouchernya di pintu keluar. Jadi buat kalian yang mau nyobain kue enak, atau ini kan mau lebaran juga nih, kalau yang tapi masih bisa nggak order? Bisa. Kayaknya- Nggak, masih. jadi ever since udah ada di Shopee sama Tokopedia, mau nggak mau sekarang every month my mom harus punya stock. Iya. Iya, Jadi iya. lebih produksinya juga Iya, lebih gila lagi dan ya berarti. kadang kan ya gimana ya, kayak kesian kan orang, siapa tahu mungkin lagi ngidam atau apa, terus Iya. kayak masa nastar harus kayak nunggu lebaran tahun depan gitu, jadi Iya. mau nggak mau. Tapi memang kalau tidak hari raya ada minimum purchase-nya gitu. Kayak Oh, mungkin oke. kayak minimum pembeliannya 2 atau 3 kayak Iya, gitu. biar nggak bikin buat satu doang. Gitu. Tapi kan sekarang udah banyak kan orderannya, jadi pasti kayak udah nunggu 10-20 tuh udah langsung kebikin dalam 2 hari. Iya sih, ya. Keren banget. Dan oh ya, jadi ada satu lagi nih bisnis dia yang dia mention pertama kali tadi yang kita obrolin juga, yaitu bisnis advertising ya. Maksudnya akhirnya Cecil dan suaminya yang emang temen gue juga memulai perusahaannya, yaitu perusahaan advertising. Dia suka bantu juga. Iya, dimana gue juga suka bantu gitu kan, dan lumayan menghidupi gue juga guys. Yalah. Koling lagi. Ada titipan guys. Ada hubungannya. Jadi ya gitu. Oke. Sebenarnya dia atasan gue sih kalau misalkan di organisasi apa ya, kerja gitu ya. Cuman karena kita emang kenalnya dari teman, jadi kayak ya kerjanya juga hubungannya kayak teman gitu. Cuman gimana akhirnya lu memutuskan dari impian lu untuk bekerja di advertising company sampai akhirnya lu membuka advertising company yang itu kan nggak gampang ya, maksudnya di luar relasi lu juga harus punya modal apa segala macam, dan lu juga harus passionate banget sama ini setiap hari coba gimana deh? Gue mungkin ada satu yang gue mau bagi ya ke siapapun yang nonton ini, karena ini penting banget guys. Jadi one time gue itu semacam ada di satu pertanyaan. Oke. Di dalam hidup tuh pasti ada bucket list, ada goal gitu ya, ada mimpi. Dan mimpi itu ternyata atau tujuan hidup atau plan itu bisa bergeser berjalannya waktu. Jadi misalnya kayak tadi, go back to your question, gue memang pengen ada di advertising company, gue pengen sampai ada di corporate ladder paling atas gitu, gue pengen di rotasi dan lain sebagainya.
terus along the way nanti ada lagi a goal baru lo gitu, dan itu selalu evolve gitu. Iya sih, gue ngerasa gitu juga sih tapi ya. Karena jangan sampai gue sempat ada di satu kayak gue ditanya waktu itu ya, kayak suami gue yang nanya what's your dream, terus gue yang kayak wow dude, gue jawab besok ya. Too much. Kayak wow really, gue jawab besok ya gitu. Karena George, by the way, maksudnya gini, gue tuh sempat punya mimpi, memang salah satu dari mimpi gue itu adalah bekerja dengan partner. Jadi gue ingin sekali istilahnya menikah one day. Ini udah dari gue kecil ya, menikah di mana I can build the empire with. Tapi bukan berarti itu udah tertik and then your dream stop. Iya, justru malah kayak baru nih udah nih. Gue yang kayak oh wow, sampai gue akhirnya kayak semacam dibangunin kayak iya juga ya, kayaknya gue harus reset lagi nih plan dan goal gue gitu. Dan memang balik lagi ya, mungkin ya berjalannya waktu, berjalannya usia, dan berjalannya juga journey lo jadi makin definisi lo akan kesuksesan, akan kebahagiaan itu memang semakin bergeser dan semakin melebar kali ya. Kayak misalnya kayak to be honest, sekarang I'm in the position untuk whatever yang gue kerjakan itu bisa, ini bukan klise ya, karena gue sering banget dengar dari orang-orang berguna bagi nusa bangsa, berguna bagi banyak orang, tapi bagaimana apa yang gue kerjakan ini bisa memberi impact, memberi kesempatan, memberikan berkat buat banyak orang. Itu benar-benar yang my biggest dream dan biggest goal. Jadi mau dimanapun gue ditempatin, kali gue nanti ada bisnis lain lagi yang gue nggak tahu, itu supposedly bikin nggak cuma gue yang happy, tapi orang di sekeliling gue yang udah dukung gue dari awal, bahkan mungkin nanti mereka juga punya keluarga. I want everybody to be happy. Memang itu seperti sounds like cliche atau muluk-muluk ya, kayak, tapi memang bener-bener yang pada saat lu sukses, terus lu cuan, terus lu kayak wow, lu kaya sendiri, tapi lu istilahnya membayar gaji atau membayar upah-upah yang lain tuh tidak sepantasnya hanya untuk memperkaya lu. Gue nggak bisa tidur sih gitu. Jadi I'm sorry, I don't know, it might be different sama yang lainnya, cuma mungkin pada saat lu renungkan itu nyata banget sih guys. Kayak hopefully di luar sana juga ya, kalau kalian nanti punya bisnis, gue suka dengar istilah kapitalis. Tapi there's nothing wrong with kapitalis, cuma memang gimana supaya apalagi pas kayak COVID gini kemarin, supaya ekonominya terus berputar, supaya keadilannya merata. Itu memang mau nggak mau sih guys, jadilah entrepreneur juga yang memberikan kesempatan dan memberikan berkat sih buat orang-orang yang kerja sama lo. Itu sih. Wow, jadi apa ya, dibalik semua teori, maksudnya teori kewirausahaan atau pakem-pakem apa aja yang emang harus kita lakuin ketika kita mau buka usaha, ada satu teori lagi yang emang itu nggak bisa dipatahin, yaitu teori kemanusiaan. Di saat juga kayak Cecil misalkan membangun usaha, apapun itu usahanya, dan ketika dia berusaha memanusiakan manusia yang kerja sama dia dan semuanya di-share apa segala macam dengan adil, ya kan, lihat kan, maksudnya jalannya juga bakal kebuka sendiri dan amin. Apapun jadi lebih lancar ya nggak sih sebenarnya. Dan lebih apa ya, nggak tahu sih, mungkin gue yang aneh, lebih tenang aja, kayak lebih lega gitu nggak sih? Kayak gue tuh sempet ikut pageant nih. Ini agak cerita sedikit ya, kayak pageant Miss UPH. Waktu itu gue masuk 5 besar. Terus kayak satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu adalah what does successful mean to you. Gue inget banget salah satu jurinya nanya kayak gitu. Terus karena yang supporter gue itu berisik banget, jadi ternyata emang benar adanya guys, kayak pageant itu kalau yang pada berisik itu nervous, tegang, dan lu nggak bisa jawab, lu ngeblank. Gue akhirnya kayak pep, udah miss, dan udah gue gugur. Tapi kayak sekarang kayak gue itu adalah sesuatu yang kayak mungkin sampai gue mati gue nggak akan lupa ya, malunya kayak semua orang berharap sama lu nggak bisa jawab. But now I can pelan-pelan mendefinisikan ya, kesuksesan itu adalah memang pada saat apa yang lo buat ini tuh jadi berkat buat orang lain. Berkat
ngomong berkat ya guys, maksudnya of course berkat itu uang maksudnya. Tapi nggak melulu juga ya, tapi banyak. Nggak usah munafik juga kalau ngomong berkat. Istilahnya berkat is definitely money. Tapi memang kalaupun money pun gue pernah nih ya kayak istilahnya gue ada di posisi orang nggak ada kerjaan, minta kerjaan sama gue nggak bisa kasih kerjaan karena nggak ada posisi waktu itu. Tapi yang bisa gue kasih adalah gue tahu nih orang baik, gue tahu nih orang sangat membutuhkan dan orang ini memang punya skill. Dan saat itu yang gue lakukan adalah gue telepon semua teman-teman gue yang lagi butuh kerjaan, dan saat itu juga gue refer dia dan dia saat itu diterima. Jadi kayak is not merely uang, tapi kadang connection, time, energi itu juga berkat. Gitu. Oke, jadi gitulah ya maksudnya ceritanya Cecil dengan bisnisnya dan perjalanannya dia dari dia mulai bangun bisnis sampai sekarang bisnisnya ada beberapa dan semuanya running. Semoga makin panjang bisnisnya dan makin baik juga ke depannya. Jadi setelah gue ngobrol sama Cecil nih, jujur kita baru pertama kali nih ngobrol soal gimana dia bisnis apa segala macem, dan sebelumnya emang nggak pernah ngomongin ini. Sebelumnya tuh kalau nggak main ya kerja, udah that's it gitu. Baru ini jadi gue juga lebih tahu gimana sih cara jadi seorang entrepreneur gitu, gimana cara mulai bisnis. Kalau tadi Cecil bilang dia pernah ada di dilema di mana dia udah bekerja di perusahaan yang bagus banget, yang dia impikan, terus adiknya ngajakin dia buka talent management sendiri, buka perusahaan sendiri, dan dia lakuin. Dia tinggalin semuanya karena dia yakin dia bisa ngelakuin itu. Ya nggak sih? Terus abis itu datang lagi bisnis lain, dan lu juga nggak langsung terima gitu aja kan? Harus cross check. Dia cross check, dia periksa lagi, dia bener-bener teliti, bener nggak sih ini produk? Gue bisa nggak sih di sini? Dan yang tadi lu bilang kan, hal terburuk yang bakal terjadi kalau lu ambil ini apa sih? Itu yang lu pikirin dulu, bukan hal terbaiknya yang lu bisa nanti gimana bisnisnya bagus. Tapi lu mikirin emang the worst case-nya tuh apa sih yang emang harus lu korbanin buat ngerunning bisnis ini kan, sebenarnya kayak gitu. Betul. Dan emang mungkin satu hal lagi, memang whatever you sell in the future, meskipun lu dagang bolpen sekalipun gitu ya, atau dagang air mineral nih, dagangan paling silly sebenarnya air mineral gitu, yang kayak lu gimana caranya supaya ngomong air mineral yang ini lebih daripada air mineral yang sana, dimana semua air mineral tuh hampir sama semua lah ya gitu. Dan waktu itu adalah challenge pas gua S2 ada kelas namanya direct selling, dan itu hal silly bodoh yang gua lakukan adalah menjual air. Waktu itu ada salah satu brand air dan gue jual itu ke profesor gue, dia bilang bikin gue sampai mau beli produk lu gitu, dan segala macam dia lakukan, dan sampai udah kayak gue puji-puji, gue rayu-rayu sampai pokoknya gimana strateginya, dan itu gue di challenge bener-bener sampai akhirnya kejual produknya. Jadi you really have to be proud of whatever you sell. Dan bener tadi Bali bilang bahwa ya thankfully my product cookiesnya enak, terus juga ini pun gue pelajari dulu skincare-nya, apakah ini sesuatu yang gue sebagai wanita itu atau sebagai orang kan ini unisex ya produknya, itu akan pakai. Pertama pelajarin dulu bisnisnya ya tadi ya. Terus pelajarinnya itu banyak ya kategorinya, maksudnya bisnisnya aman kah atau enggak, terus ada demand-nya enggak, demand-nya ada enggak, marketnya ada enggak, dan kedepannya nih kira-kira akan kayak gimana, berguna apa enggak, dan orang beneran butuh atau enggak gitu kan. Karena skincare kan sekarang udah jadi kebutuhan dasar ya. Dan banyak juga kompetisinya. Dan tapi banyak juga emang yang skincare yang bahaya buat muka apa segala macam, itu kan dia researchnya juga lebih panjang lagi tuh. Secara perizinan segala macam ribet atau enggaknya. Dan di luar itu sambil nunggu modal ya pastinya kan, karena nggak mungkin juga ngambil produk dari luar dengan tangan kosong. Pasti at least ada uang import apa segala macam kayak gitu-gitunya. Walaupun bisa sih kita buka usaha yang tanpa modal, ya dia juga ngelakuin itu. Jadi gue kenal sama Cecil pertama kali tuh dia jadi manajernya Mario Lawalata. Astaga. Sampai sekarang nama kontaknya di handphone gue ganti bisa nggak sih? Cecil manager karena dan Okay. itu bisnis yang bisa lu mulai tanpa modal uang ya, tapi modalnya relasi kan. Betul. Karena jadi jual jasa bisnisnya gitu. Betul. Nah kalau misalkan kita nggak punya itu juga ya
kita harus punya sedikit modal yang emang kita tahu juga nih si fieldnya tuh bakal kayak gimana gitu kan. Atau mungkin kadang modal itu bisa didapat dari mana aja sih, kayak dari awal bisnis gue juga gue gue dimodali oleh angel investor gue yang hanya memberi harap kembali yaitu ayah gue. Jadi maksudnya gini, if you have anybody who trust you yang bisa lihat lo so passionate tapi modal lo terbatas gitu ya, pasti bisa dimodalin sama dia, tapi present your business plan, projection segala macam untuk gain the trust sampai akhirnya gue mau deh invest di lu gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa ya sih, nggak ada modal. Yang penting emang lu lakuin dulu bisnisnya, lu research, terus beneran lu pastiin sampai diri lu sendiri dulu yakin buat ngejalanin itu, baru lu juga bisa nyari investor gitu. Dimulai dari keluarga atau teman atau emang bahkan orang yang tiba-tiba nggak kenal. Betul. Kenalan baru lo bisa tiba-tiba juga invest kan sebenarnya. Betul ya, kayak my Korean partner yang gue dijebak itu juga orang yang gue gak kenal. Tapi of course I did background check, terus kayak namanya juga kayak pacaran ya, maksudnya lo harus saling kenal dan lain sebagainya gitu. Sama paling ya itu pada saat lo sudah dipercaya certain amount of money, dari investor lo gitu. Kalau bisa sih memang don't hurt their trust sih gitu. Karena yang pertama itu ternyata bukan hanya mengecewakan orang tersebut, tapi itu akan menutup jalan juga buat investor itu mencari bibit-bibit lain yang nanti mau diinvest, karena kayak yang kemarin udah gue invest gagal, atau enggak dia mungkin kayak hurt kayak gitu ya, atau kayak trauma gitu. Jadi emang kalau bisa sih menjaga si trust yang sudah diberikan ya. Gimana ya, kan balik lagi sih kalau udah di awal seperti apa, jangan pernah lupa diri, itu sih kayaknya gue. Iya sih, berarti tadi pelajarin dulu bisnisnya, selalu pelajarin dan benar-benar yakin, cari pemodalnya kalau emang lo nggak punya modal. Dan ketika udah dapat pemodalnya atau investornya, karena kan pasti nih orang untuk ngeluarin uang pertama kali nggak mungkin segede itu kan, pasti yang pirit-pirit dulu. Pirit-pirit. Nah ketika kita udah dikasih pirit-pirit aja kita udah lupa dan kita udah merusak kepercayaannya, itu nggak mungkin ngebuat si investor itu untuk ngeluarin uang yang lebih besar untuk bisnis yang lebih besar, atau mungkin ngereferensiin kita ke teman-temannya yang bisa juga jadi investor kita kan sebenarnya. Betul, jadi setia dalam perkara kecil, maka lo akan dipercaya untuk dapat perkara yang lebih besar. Wih, gitu kan? Kok jadi bijak banget sih? Oh emang gitu nggak sih? Jadi gitu guys. Gitu, ya. guys. Terus ada nggak sih? Ini pertanyaan yang sebenarnya boring banget sih. Di setiap interview tuh gue selalu denger nih pertanyaan ini. Ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman kita nih di luar sana yang emang mau mulai bisnis atau mau buat usaha apapun itu, entah usaha jasa atau produk atau apapun? The most basic question, the most basic answer yang gue selalu kasih ke teman-teman gue yang baru mau mulai entrepreneur, mau mulai bisnis, mau mulai switch bisnis dari bisnis satu ke bisnis yang lain adalah yang pertama, mungkin kalau dia dari yang belum pernah bekerja sama sekali, as in like fresh grad, terus langsung nyemplung di bisnis, gue saranin banget tipsnya adalah kalau bisa ambil 1 or 2 year of experience kerja dulu sama orang. Karena mau itu magang, intern, apapun lah namanya, coba dulu. Jadi sehingga lu bisa tahu jadi pegawai itu seperti apa sebelum lu jadi pimpinan kayak gitu. Nah yang kedua, pada saat lu itu dari yang gajian, dari employee menjadi wirausaha, itu harus nyadar dulu, harus try it out first, the first or second year. Lu sanggup nggak dengan lifestyle lu yang tadinya mungkin lu sepedaan, golf ya kan, terus tiba-tiba lu misalnya dia mau usaha martabak, terus langsung kayak lu harus bayar gaji, lu harus bayar tempat sewa segala macem gitu. Can you cope with that lifestyle? Dan lu harus, mungkin lu nggak bisa golf lagi, lu nggak bisa social media lu jadi tidak indah kayak lu waktu kemarin di in the comfort zone. Kalau istilahnya lu itu bisa, go for it. Kalau tidak, please banget jangan pernah takut untuk balik lagi ke korporasi. Karena namanya juga nyoba, jangan sampai lu mati penasaran gitu. Maksudnya jangan sampai you do things yang you leave this world kayak sayang banget gue belum ngelakuin itu. You try it. Tapi kalau memang istilahnya
that's not for you dan lu tidak bisa ada di dalam panggilan itu, dan berarti itu bukan your call. Berarti lo balik lagi sebagai pegawai, karena guys kalau semua jadi businessman siapa pegawainya? Jadi kayaknya di dunia ini tuh kayaknya emang udah ada porsinya masing-masing sih gitu. Tapi emang sih kebanyakan juga orang kan mulai bisnis emang nyoba, iya nggak sih, coba-coba sampai nyoba. Nah ada nggak sih titik dimana lu pernah ngerasa kayak oke, gue kayaknya udah nggak bisa nih ngelakuin ini, gue harus cari bisnis lain atau emang gue harus balik ke kerjaan? Itu sampai titik mana sih biasanya? Sampai titik dimana pada saat lu sudah melakukan segala effort, terus lu melihat bahwa kalau dikalkulasi effort yang lu lakukan dengan income yang lu dapet itu kok nggak balance ya gitu. Kok nggak it doesn't make sense aja gitu. Nah itu dicek. Biasanya either strateginya salah, atau lu mungkin nge-hire orang kebanyakan, atau mungkin nature of business lu salah, or maybe memang nggak ada demand-nya bisnis itu. Itu harus ditelaah dulu. Terus setelah itu kalau misalnya I think you can rework the strateginya, bisa dibikin lagi strateginya. Atau kalau misalnya lu ngerasa kayak gimana ya, gue nih kok kayaknya nggak serk, then you change the business. Seperti itu. Kalau pernah ngalamin, nggak pernah, gue udah ada di satu titik dimana kayak gue mau lari dari perwirausahaan ini, dalam artian yang kayak I can't really survive karena berat guys. Emang istilahnya tuh ada saat dimana kayak gue tuh pengen tidur nyenyak tanpa gimana ya, kayak lu harus mikirin orang every month, tapi lu sendiri tuh kadang tidurnya nggak nyenyak gitu. Balik lagi ya, berarti ada yang salah. Dan jangan kaget, maksudnya gue juga pernah send out all my application to all the company. Gue ngelamar kerja lagi ke semua perusahaan, bahkan gue telepon lagi perusahaan yang di Filipina itu mau hire gue. Tapi yang ada adalah kayak lucunya interview sudah, segala macam psychotest sudah, dan nggak ada sama sekali yang hire. Kadang overqualified, kadang ditanya kenapa punya bisnis sekarang mau kerja lagi. Berarti kayak endurance-nya, ketahanannya berarti kan agak dipertanyakan tuh. Terus yang ketiga ada kayak you're too expensive. Ada lagi yang satu itu mungkin nanti conflict of interest. Pasti kalau jiwanya udah entrepreneur terus kerja nih pasti nanti ada clash lagi kayak gitu-gitu. Dan emang kalau udah pasti nggak ada yang nge-hire lu, itu berarti udah takdir lu menjadi wirausaha. Tapi ya kan kadang juga beda tipis nih antara kita emang nyadar bahwa kita harus ganti bisnis atau kita ganti pekerjaan, sama emang kita harus sabar dulu. Betul. Nunggu sampai itu beneran bertumbuh bisnisnya gitu. Karena kan juga nggak mungkin lu bikin bisnis baru langsung duar gitu kan. Nggak mungkin juga bikin kan? Timeline sih. Jadi pada saat ternyata dan balik lagi ya, minta sama yang di atas show me the way kalau emang ini yang buat gua. Minta timeline kayak waktu itu kan kayak yang tadi kan gua bilang gua minta gua bikin timeline. Dan kayak udah mepet banget nih, nggak ada God, kalau emang gue harus transfer nih duit, maksudnya gue harus invest, ada dong duitnya gitu. Dan itu benar-benar meet the deadline. So you draw your own timeline sih menurut gue gitu. Oke, berarti ya selama timeline itu ya lakuin semua si proses itu kan. Ya gitu. Porsi lu kerjakan lah. Jadi gitu sih guys ya, obrolan kita ngomong-ngomong kayaknya ini durasi kita udah bisa 1 jam 2 jam. Kalau misalkan kita nggak akhiri nih bisa sampai pagi kalau ngobrol sama Cecil. Karena dia tuh kalau ditanya satu nih langsung panjang gitu. Gue juga nggak tahu sih nanti ngeditnya gimana. Jadi buat yang nonton kalau nggak bosan sampai habis buat traktir kalian. Sama voucher kue. Oh iya, voucher kue di-redeem. Jadi nanti ada di ending title akan gue kasih semua IG bisnisnya Cecil, dan ya hopefully bisa dapat beberapa footage yang bisa ditayangin. Sure. Thank you Bali. Terima kasih Cecil atas waktunya. Ya, good luck semua. Bu, nilainya bagus ya. Selamat berwirausaha guys. Dah.